Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alicia Dera Rizka dengan NIM 2280022440002. Tugas ini dibuat untuk ujian akhir semester mata kuliah manajemen keuangan dengan desain pengampu Ibu Kusiti MPG. Untuk tugas ini saya mengambil tema memahami perencanaan keuangan. Putra saya sendiri, Alicia Della Rosa Rinsa, NIM 2280022440002 dari kelas PADPC, angkatan tahun 2022. 1. Langkah-langkah perencanaan keuangan. Dalam kehidupan modern ini, terdapat berbagai tawaran dari berbagai industri di sekeliling kita yang membujuk untuk membeli produk-produknya. Di lain pihak, kita memiliki kemampuan keuangan yang bukan kemampuan tanpa batas. Oleh karena itu, kita harus memiliki perencanaan pengeluaran yang dibentuk berdasarkan pertimbangan akan perencanaan keuangan dalam konteks pencapaian tujuan hidup. Perencanaan keuangan menurut Financial Planning Standards Board Indonesia adalah proses mencapai tujuan hidup seseorang melalui manajemen keuangan secara terintegrasi dan terencana. Perencanaan keuangan meliputi 1. Manajemen arus kas, 2. Perencanaan investasi, 3. Perencanaan pengelolaan risiko dan asuransi, 4. Perencanaan hari tua, 5. Perencanaan pajak, dan yang keenam, perencanaan distribusi kekayaan, yaitu hibah dan waris. Selanjutnya, tujuan keuangan itu bermacam-macam dan dalam jangka waktu yang berbeda-beda. 1. Jangka pendek. Tujuan yang target pencapaiannya kurang dari 1 tahun. Kedua, jangka menengah. Target waktunya 1-5 tahun. Dan jangka panjang, target waktunya lebih dari 5 tahun. Dalam melaksanakan perencanaan keuangan, ada beberapa tahapan kegiatan yang harus dilakukan. Sebagai berikut: mendefinisikan tujuan keuangan yang akan dicapai, memeriksa kondisi keuangan saat ini, mengumpulkan informasi data yang relevan, membuat rencana keuangan, melaksanakan rencana keuangan yang telah ditetapkan sebelumnya, dan review perkembangan pencapaian target keuangan. Penentuan tujuan keuangan. Dalam penetapan tujuan, sebaiknya dibuat perumusan SMART, yaitu spesifik. Pengungkapan tujuan haruslah menggunakan kata-kata yang lugas, tidak mengandung makna ganda. Measurable, terukur. Hasil yang akan dicapai dalam bentuk angka dan mata uang yang jelas. Attainable, dapat dicapai. Tujuan keuangan tidak selalu hanya satu. Ada kalanya tujuan keuangan itu terdiri dari beberapa hal dalam tenggat waktu yang sama. Jika hal ini terjadi, seharusnya ada skala prioritas yang mana yang akan diprioritaskan pencapaiannya jika ternyata kondisi yang terjadi tidak sesuai harapan. Realistik atau realistis membuat tujuan keuangan seharusnya tidak terlalu muluk dan mempertimbangkan kemampuan yang ada. Tujuan yang terlalu muluk justru dapat membuat frustrasi atau bahkan terjebak dalam situasi keuangan yang lebih buruk akibat hutang. Yang terakhir ada timely atau jangka waktu yang jelas kapan tujuan keuangan tersebut akan dicapai. Konsep nilai uang di masa depan. Dalam penetapan tujuan keuangan,
Suatu hal yang tidak boleh dilupakan adalah konsep bahwa nilai uang Rp1 pada masa sekarang tidak sama dengan nilai uang Rp1 pada beberapa tahun kemudian. Dalam kerangka investasi, konsep ini dikenal dengan time value of money. Ini adalah konsep yang sangat tua tapi masih sangat berguna hingga sekarang. Faktor yang dominan harus diperhitungkan adalah inflasi. Artinya, jika biaya pembuatan tugas akhir pada masa sekarang adalah Rp10 juta, maka akibat inflasi jumlah uang yang dibutuhkan tersebut akan menjadi bertambah, yang membuat harga barang semakin mahal, artinya nilai uang menjadi semakin melemah. Jika biaya sekarang diperkirakan Rp10 juta, maka angka ini pada 3 tahun yang akan datang akan lebih tinggi. Untuk membuat keuangan lebih terarah dan terukur, maka sebaiknya dilakukan perhitungan berapa kira-kira angka Rp10 juta pada tahun yang akan datang dengan memperhitungkan laju inflasi. Jika misalnya nilai inflasi meningkat 6% per tahun untuk setiap tahunnya, maka biaya Rp10 juta itu menjadi Rp11.910.160 pada 3 tahun yang akan datang. Perhitungan sederhananya adalah sebagai berikut. Tahun pertama, nilai awal tahun sejumlah Rp10 juta dengan tingkat inflasi 6%, sehingga nilai akhir tahun menjadi Rp10.600.000. Tahun kedua, nilai awal tahun sejumlah Rp10.600.000 dengan inflasi 6%, sehingga nilai akhir tahun menjadi Rp11.236.000. Dan tahun terakhir, yaitu tahun ketiga, dengan nilai awal tahun sejumlah Rp11.236.000 dengan tingkat kenaikan inflasi 6%, sehingga nilai akhir tahun menjadi Rp11.910.160. Dengan menggunakan rumus perhitungan tersebut dapat dilakukan sebagai berikut. Rumusnya rumus future value, yaitu FV sama dengan PV dalam kurung 1 tambah R per M kali MT. Dengan keterangan sebagai berikut, LV adalah future value atau nilai yang akan datang, PV adalah present value atau nilai sekarang, R suku bunga atau rate inflasi per tahun, M berapa kali pengenaan rate per tahun, dan T waktu atau dalam tahun. Dengan demikian, dapat dirumuskan bahwa tujuan keuangan Kiki adalah mempersiapkan biaya pembuatan tugas akhir pada 3 tahun yang akan datang, yaitu pada tanggal 1 Mei 2022 sejumlah Rp11.910.160. Selanjutnya, memeriksa kondisi keuangan saat ini. 1. Mencatat arus kas dalam laporan arus kas. Hal pertama yang perlu dilihat adalah mendata arus kas. Laporan arus kas adalah pencatatan seluruh uang masuk dan uang keluar setiap harinya, sehingga diperoleh kesimpulan bagaimana posisi kas setiap bulannya. Catatan arus kas sebaiknya ditulis dalam catatan arus kas. Catatan arus kas sebaiknya dibuat dengan teliti dan teratur. Semakin detail akan semakin baik, karena dari catatan ini kita bisa menganalisis pos-pos pengeluaran mana yang terlalu besar, yang mungkin bisa dikurangi sehingga dapat menambah tabungan. 2. Laporan kekayaan bersih atau neraca pribadi. Neraca mencatat seluruh harta yang dimiliki sebagai aset dan utang yang masih menjadi kewajiban untuk dilunasi. Lalu menghitung berapa selisih antara aset dikurangi utang, hasilnya adalah angka berapa kekayaan bersih yang dimiliki. Aset adalah benda-benda berupa harta yang memiliki nilai jual. Aset dapat dibedakan atas
Tiga, yaitu satu aset lancar, aset investasi, dan aset pribadi. Utang adalah kewajiban yang harus dilunasi yang dapat dibedakan atas satu, utang jangka pendek, yaitu utang yang mengikat selama kurun waktu maksimal 3 tahun. Dua, utang panjang adalah utang yang mengikat selama kurun waktu 3 tahun atau lebih. Mengumpulkan informasi data yang relevan. Profil resiko. Profil resiko diartikan sebagai toleransi terhadap resiko, yaitu sejauh mana seseorang bersedia menanggung resiko atas investasi. Jika toleransi resikonya rendah, berarti orang tersebut selalu memiliki tujuan yang sangat aman dan kecil kemungkinannya akan mengalami kerugian. Dan potensi keuntungan yang dihasilkan juga lebih rendah. Jenis-jenis investasi yang beresiko rendah contohnya seperti deposito, emas batangan, obligasi negara, reksadana, pasar uang. Bentuk investasi beresiko tinggi contohnya obligasi perusahaan swasta dengan rating baik, obligasi beragun aset, dan reksadana pendapatan tetap. Selanjutnya, profil kepribadian. Selain dari tingkat penerimaan resiko, pemilihan jalan untuk mencapai tujuan keuangan juga harus diperhatikan. Satu, preferensi khusus. Dua, pengalaman traumatik di masa lalu. Tiga, pengalaman orang-orang tertentu dalam lingkungan yang turut menentukan dalam pengambilan keputusan. Lima, kepastian sumber penghasilan. Kesimpulannya, pemilihan instrumen keuangan akan memberikan konsekuensi yang berbeda, baik dalam resiko maupun dalam besaran uang yang harus dicicil setiap iuran investasi. Selanjutnya, profil instrumen investasi. Ada beberapa jenis reksadana yang diklasifikasikan berdasarkan jenis efek yang dikelola oleh manajer investasi sebagai berikut. Satu, reksadana pasar uang, yaitu pengelolaan investasi ke dalam bentuk instrumen pasar uang seperti deposito, sertifikat Bank Indonesia atau SBI, ataupun surat utang lainnya yang masa jatuh temponya kurang dari 1 tahun. Dua, reksadana. Pendapatan tetap, yaitu pengelolaan investasi ke dalam bentuk instrumen yang memberikan imbal hasil tetap dalam jangka lebih dari 1 tahun, seperti obligasi, perusahaan swasta atau surat utang lainnya, atau tambahan sedikit dalam bentuk saham untuk jangka panjang. Tiga, reksadana campuran yang menginvestasikan dana ke dalam bentuk instrumen campuran antara obligasi dan saham. 4. Reksadana saham untuk menginvestasikan sebagian besar dana pengelolaan dalam bentuk saham. Membuat rencana keuangan, pelaksanaan, dan review. Secara umum, jenis usaha perasuransian ada 3 jenis, yaitu 1. Asuransi kerugian yang memberikan jasa dalam penanggulangan risiko atas kerugian, kehilangan manfaat, dan tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang timbul dari peristiwa yang tidak pasti. 2. Asuransi jiwa yang memberikan jasa dalam penanggulangan risiko yang dikaitkan dengan hidup atau meninggalnya seseorang yang dipertaruhkan. 3. Reasuransi yang memberikan jasa dalam pertanggungan ulang terhadap risiko yang dihadapi oleh asuransi kerugian atau asuransi jiwa. Berikut adalah sumber yang saya pakai untuk membuat PowerPoint ini. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.